Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Mardiansah dengan NIM 2011-290097 dari kelas 3C Tadris Bahasa Indonesia, tugas morfologi. Dan baiklah, dengan mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menghubungkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Misalnya, mengimbuhkan pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi, buat menjadi berbuat, tanggung jawab menjadi bertanggung jawab, bekas menjadi berbekas, sepeda motor menjadi bersepeda motor. Pengimbuhan pada bentuk dasar coba menjadi mencoba, adu menjadi menadu, pertanggungjawaban menjadi mempertanggungjawabkan. Afiks atau pengimbuhan sangat produktif dalam pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong bahasa tersistem aglutinasi. Sistem aglutinasi adalah proses dalam pembentukan unsur-unsurnya dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambahkan unsur selainnya. Afiksasi merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata, dan dalam linguistik, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah. Afiks adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan ke bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Dasar yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah bentuk apa saja, baik sederhana maupun kompleks, yang dapat diberi afiks apapun. Kombinasi morfem adalah gabungan antara morfem bebas dan morfem terikat, atau morfem bebas dan morfem bebas sebagai bentuk kompleks. Misalnya, kata menembak, kata tersebut terdiri atas dua unsur langsung, yaitu tembak yang merupakan bentuk bebas dan men yang merupakan bentuk terikat. Kata tembak tersebut disebut bentuk bebas karena kata tersebut bisa berdiri sendiri pada kata tembak ayam itu. Misal, tembak memiliki makna sendiri dalam gramatikal kata, sedangkan afiks semuanya tersebut dengan bentuk terikat karena tidak dapat berdiri sendiri dan secara gramatis selalu melekat pada pembentukan lain. Dan baiklah, selanjutnya prefiks dan sufiks. Prefiks disebut juga awalan. Prefiks adalah afiks yang ditempatkan pada bagian muka suatu kata dasar. Istilah ini dari bahasa Latin yang berarti melekat sebelum sesuatu. Ketiga bahasa yang dianalisis di sini semuanya memiliki prefiks. Seperti contohnya, bahasa Arab sibuk menjadi menyibukkan. Yang berbahasa Inggris, kasat mata menjadi tidak kasat mata. Dan yang ketiga adalah sufiks. Sufiks atau akhiran adalah afiks yang digunakan di bagian belakang kata. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin yang berarti melekat atau di bawah. Ketiga berbahasa yang dianalisis di sini semuanya memiliki sufiks. Seperti contohnya, manusia, manusiawi, kagum, kekaguman, beli, belikan. Dalam bahasa Latin sebelum menjadi sebelum, dan sering juga sus
atau sus sebelum C atau P atau T. Dalam konteks di atas, sub menjadi suf karena pengaruh bunyi F. Dan selanjutnya adalah infix dan konfix. Infix atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. Dalam bahasa Latinnya adalah invicus yang berarti melekat, vicus atau figir di dalam in. Bahasa Arab tidak memiliki infix. Bahasa Indonesia memiliki beberapa infix. Salah satunya adalah infix em. Dalam kata gemetar atau getar dalam bahasa Inggris, beberapa ahli berbahasa menyebutkan adanya infix dalam situasi tertentu. Menyebutkan infix bloody untuk ungkapan emosi. Contohnya, hell body dari kata haleluya bertambah menyebutkan bahwa infix hanya ada dalam bahasa Inggris kontemporer yang mungkin tidak digunakan dalam kondisi yang sopan. Menurut pendapat penulis, satu kata mungkin memiliki lebih dari satu morfem, tidak seharusnya dimasukkan dalam kategori afiks, karena afiks adalah morfem terikat. Oleh sebab itu, menurut penulis, berbahasa tidak memiliki infix. Dan selanjutnya adalah konfix. Konfix disebut juga ambifix atau sirkumfix. Secara etimologi dari bahasa Latin, ketiga istilah ini memiliki kesamaan arti. Kon berasal dari kata convero yang berarti secara bersamaan. Ambi berasal dari kata ambo yang berarti kedua, dua, dan sirkum berasal dari kata circumdo yang berarti ditaruh di sekeliling. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan dan secara serentak di imbuhan bahasa Arab dan bahasa Inggris memiliki kata yang dibentuk dengan prefiks dan sufiks seperti contohnya memukul, ma dan madabun tempat memukul. Dalam bahasa Inggris, menerima, dan able, unable, uncapable, tidak berterima. Akan tetapi, contoh tersebut hanya merupakan kombinasi afiks, bukan konfiks, karena tidak secara serentak diimbuhkan dalam bahasa Arab. Ada kata madaraf dan dalam bahasa Inggris ada kata acceptable. Dan baiklah yang terakhir ada derivasi atau derivasional, adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut, misalnya imbuhan pada sing menjadi single. Dan baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri atau saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.